Oke, selamat datang teman-teman di kebetulan ini merupakan channel yang baru yang saya buat. Eh, Kebetulan channel ini membahas beberapa pembahasan topik-topik dan menghadirkan beberapa teman-teman saya yaitu yang berkegiatan di kesenian, di literatur, di mereka penulis dan pelaku budaya. Nah, kali ini di sesi perdana channel ini saya berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan sahabat saya yaitu Bung Charlie Boy Samola. Dia merupakan seorang seniman, juga seorang penulis asal Minahasa Utara. Silakan Bung Charlie kalau misalnya ada tambahan perkenalan diri, apa Ya, saja itu kegiatan atau sudah mewakili itu. sudah mewakili. Sudah klop. Oke, mungkin kita akan mulai diskusi dari pengalaman Bung Charlie ini, pengalaman awalnya menyentuh kesenian itu, menyentuh kesenian, menyentuh dunia tulis menulis itu awalnya kira-kira kapan itu? Kalau awal sih soal pertama kali terinspirasi, termotivasi dan berproses kreatif itu semenjak mulai kuliah di Fakultas Sastra Unsrat. Sekitaran tahun 97 ada senior-senior yang seniman dan juga sastrawan. Waktu itu kita sering barami pada orang pe tanpa kos. Dengan waktu itu orang pe kesamaan suka bicara soal musik, khususnya musik underground, musik rock. Berarti mulai dari musik dulu ini. Iya, musik metal, punk, hardcore, grunge, indie rock. Dan ada salah satu teman saya yang senior itu yang menir Freddy Wowor. Dia kasih tunjung di karya-karya puisi, tulisan puisi, esai, buku-buku. Baru dia kasih semacam referensi-referensi musik-musik underground. Dari situ mulai tertrigger. Iyo. Pas waktu itu ya memang lagi transisinya pencarian jati diri dang. Kisaran-kisaran 18 tahun 9 sampai 19. Situ mulai iya. Kita ini orang yang bermasalah di pergaulan. Dengan turampe selera kesukaan terhadap musik metal atau underground. So rupa pas den orang pediri dang. Ada Kong di situ, kedekatan. iya, di situ dia mulai motivasi. Kapan anak bikin gua lirik, tulis puisi. Nah, dari situ kita mulai cobalah menulis puisi. Dan waktu itu tuh puisi ya habis di majalah dinding kampus. Waktu itu susah memang bola balik pengetikan komputer for mau ketik print. Di zaman itu. Jadi iya ada kepuasan batin. Baru setahun sesudahnya berkenalan dengan teman-teman anak underground metal di Tomohon. Di situ pas yang teman yang orang jaga barami akang dia gitaris dengan pelukis. Juga desainer grafis. Dan kita lihat dia menumpahkan DP selera musik itu, DP passion musik itu di lukisan. Terutama lukis kaos, bikin artwork, semacam artwork band atau artwork rock metal. Di situ juga kita mulai termotivasi ya, kita belajar sampai malam-malam, belum ada WA waktu itu, belum ada HP. Telepon, Wan, bagaimana ini kita mau baking nih dia? Bagaimana? Oh, mesti begini gradasi warna. Jadi sudah ini dong. So mulai mix nih selera seni dan Terbentuk bisa. ada keyakinan bisa karena itu hal yang orang sukai. Ayo, yang Orang memang love it dong. Suka sekali. Mulai terus berkembang dan ya
sekitar tahun 2000 sampai 2008 dan 2009 sudah lebih intens Berkarya. iya berkarya iya. Kesenian. Kalau ngeband juga pernah, tapi ya cuma band sesuai skill kemampuan diri. Bawa-bawa ya grunge, Nirvana, Slang, Iwan Fals, punk. Berarti memang dari awalnya ini Bung Charlie maksudnya luas DP pengertian kesenian, mulai dari musik, mulai dari bikin artwork, melukis, sampai Iya. menulis ya. Iya. Jadi universal dan Iya, karena itu kebetulan memang kita rasa memotivasi kita dan kita suka sekali itu dan suka sekali, dan referensi waktu itu kan mau baca, mau lihat serba diulang-ulang. Jadi dari pengulangan itu memang masuk di kepala. Jadi bisa diaplikasikan secara sesuai yang torang kreasi. Dan cakupannya kreasi itu yang waktu seni underground itu dia memang kreatif unsur rebel banyak dan sesuai dengan orang pe jiwa waktu itu. Jadi memang murni underground kan memang murni ekspresi. Itu lebih penting ketimbang maksudnya menjual kejujuran rasa. Nah, ini ada beberapa sebenarnya pertanyaan yang kita setulis. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin lebih akan mendalam, mengarah ke sana. Maksudnya latar belakang kenapa berkesenian. Rupa tadi misalnya Bung Charlie bilang ada keresahan, ada semacam keresahan itu. Dan kita dulu kan dapat memang gangguan paranoid itu. Nah, traumatis. Nah, misalnya apa misalnya keresahan apa? Maksudnya yang biasanya dituangkan di dalam tulisan atau karya-karya, apakah Dulu tentang lingkungan sosial kah, atau tentang krisis eksistensial atau krisis spiritual atau pasti krisis eksistensial itu yang utama. yang utama. Baru krisis bertanyaan soal hidup, jati diri di pergaulan, di mana temang panggil dugem nggak nyaman dang. Lebih nyaman dengan teman-teman yang waktu itu berseni. Jadi berarti Bersin. memang Dan hidupnya, merasa tidak maksud di lingkungan itu merasa tidak nanda sesuai dengan status quo. Begitu, Bang. ya nggak matching dang dengan Matching itu. dengan- Karena kan memang kita- musik underground dia memang nanda umum tuh. Tidak. Ya Pak, glamour ini, tripping waktu itu, clubbing Pak. Nggak dang ini rasa nggak cocok. Harus menuntut kemapanan, dan waktu itu di masa pencarian jati diri, masa masih APG itu labil, ya memang rupa ya nggak cocok rupa takut di tempat itu maksudnya harus dituntut mapan semua situ, orang-orang yang notabene mapan semua, lahir batin mapan cari cewek atau apa. Dan kita nggak bisa berusaha mapan sama dengan orang yang mungkin dari orang tua dorang kemapanan itu. Dan memang dari dulu orang di desa di sini golongan pergaulan dengan orang tua yang menuntut orang harus mandiri, apalagi anak laki-laki itu. Iya. Begitu. Jadi pemberontakan dan underground sampai dari seni metal underground, dari musik sampai menuju ke DP unsur-unsur seni, ya langsung meluas ke pemikiran kritis, beli buku ini itu yang pemikiran kritis, langsung orientasinya ke situ dan nyaman. Jadi memang berarti memang dari musik underground dulu yang jadi semacam pembuka untuk mengarah ke macam lain kan. Pintu masuk begitu semacam pintu dan masuk. waktu itu kan gampang orang ingat, gampang mau bikin karena beda dengan sekarang kan, informasi serba digital. Internet, sudah dibaca begini, dinonton begini ya sekali itu lupa. Tapi kalau dulu masih media cetak sampai ditanpa fotokopi atau apa, jadi diulang-ulang, harus dibaca ulang-ulang sampai di perpustakaan.
Sampai ambil buku, sampai masa perpanjang so lewat. Dapat denda. Lain kali saya nak jadi pulang. Baru di kuliah kan menulis lagi. Jadi memang tertanam baik-baik. Menulis Informasi dan itu dosen yang tegas sekali waktu itu. Jadi tegas itu dosen. Jadi memang masuk di kepala. Oh, bagus ini. Jadi parno kepada dosen, tapi pikiran jadi kreatif. Betul. Sebenarnya masih terkait fungsi sebenarnya dari mengapa Bung Charlie memilih berkesenian. Soalnya saya biasanya berpikir apa kesenian itu seperti semacam coping mechanism gitu. Semacam apa ya mau bilang? Semacam Secara ilmiah. Pelepasan Katarsis, krisis. Nah itu, apakah itu berlaku juga ke Bung Charlie? Sudah konkret dengan apa yang kita rasa waktu itu juga. Campur aduk memang mixing di diri. Jadi kalau ada sesuatu misalnya keresahan atau kegalauan atau apa langsung kesenian, melukis atau menulis. Kita Itu ingat berlaku juga. waktu pengalaman kita ikut teater kronis bentukan Mener Freddy Wogor di kampus dulu. Ada teman bilang, orang semua sini memilih sini karena galau. Jangan menyangkal. Jangan menyangkal. Betul. Memang karena galau orang harus berseni. Karena kan banyak sekali imajinasi yang menjadi orang pengharapan nang pikiran waktu itu imajinasi ya apa ya? Imajinasi rupa jalan keluar dari tompe masalah, andaikan begini, andaikan berandai-andai. Dan imajinasi itu akhirnya direkomendasikan harus jadi kreasi. Dinyatakan. Jadi inspirasi, jadi kreasi. Karya lah. Dan waktu itu yang orang mainkan teater di kampus di Kronis Penaska itu memang tentang kejiwaan. Kejiwaan DP tema. Sampai pernah teman-teman dari teater situ pernah ada survei di rumah sakit jiwa. Manado. Sampai sebegitunya ya. Iya. Dong lihat dong supaya dapat real dong. Supaya real boleh menyatu. Baru DP pelatihan dasar-dasar pelatihan teater memang menghayal ngana jadi ini, jadi tokoh dunia ini, jadi Kurt apa. Jadi cool. Jadi Sid Vicious. Macam-macam. Trends akhirnya. Teknik trends. Nah, tamu tanya tuh soal praktek meditasi. Oh, meditasi. Selain kesenian misalnya kan ini terlepas dari kesenian tadi. Apakah kesenian itu sifatnya bisa saja meditatif? Kalau di secara personal di Bung Charlie, kalau misalnya pernah membaca apa itu meditasi, bla bla bla, Pengembangan diri, psikologi, self awareness itu. self awareness. Apakah kesenian juga bisa saja dia bersifat meditatif? Kalau sifat meditatif, segi meditatif memang ada relevansi. Memang connect di situ ada. Karena waktu itu yang senior seni di kampus sempat bilang, jadikanlah orang hidup berseni itu sebagai terapi terhadap orang masalah. Apa yang orang hadapi, orang rasa menderita. Cobalah itu jadikan DP terapi. Dan hasil kreasi itu harus melahirkan kepuasan batin dan juga kebahagiaan secara spiritual, secara mental. dari segi proses kreatif hingga hasil. Jadi ditegaskan di situ juga terapinya adalah menjalani proses kesenian ini. Hasilnya itu ya sebagai peluapan napas lega. Dan harus juga berproses lagi untuk bermeditasi, mengolah jiwa. Jadi, apapun bentuknya. Jadi seni dipandang sebagai apa? Bentuk pengolahan kejiwaan itu. Kejiwaan. Kalau kita sih menganggap lagi selain dia peluapan jiwa, dia pelepasan rilis soal tumpukan yang ada di kepala.
dia lagi untuk mengartikulasikan lah, setidaknya pesan-pesan yang menumpuk di kepala sih Iya. kebanyakan. Nah, kalau soal tadi orang bicara soal krisis eksistensial tadi tuh. Iya. Nah, bagaimana soal problematika sosial? Apakah misalnya kesenian yang di kasusnya Bung Charlie, karya-karyanya Bung Charlie itu biasanya kritis terhadap problematika sosial? Apakah concern juga soal itu atau hanya personal saja? Kalau soal eksistensi pribadi dan problem sosial yang tengah kita hadapi waktu itu memang berhubungan Jadi dengan TP orientasi karya. So di situ. Di situ. Jadi dari orang salahkan diri sendiri atau introspeksi diri. Orang juga melihat lingkungan bagaimana, mencari kepekaan diri terhadap lingkungan. Nah, dan akan ketemu DP salah satu problem sosial yang bisa cocok dengan orang pe permasalahan. Rupa contoh kan Iwan Fals tuh memberontak terhadap kemapanan ya, karena memang masa waktu itu dorang krisis. krisis masalah politik, dan dia sebagai seorang Otoriter. sebagai seorang seniman dia main di situ, Perlu bersuara. bereksistensi di situ, dan dia rasa itu konsekuen dengan pilihannya. Nah, kalau bicara soal bahan-bahan bacaan, misalnya referensi Bung Charlie untuk menulis, misalnya buku-buku apa yang biasanya dibaca, atau mungkin ada kajian-kajian filsafat yang biasanya agak relevan dengan tulisan-tulisan Bung Charlie. Kalau soal sastra, literasi dari penulisan atau puisi, itu paling banyak kita baca awalnya Rendra, baru ada Sapardi Djoko Damono, baru Sutarji Kalsumbakri, ada juga penyair senior seperti Remi Silado yang terkenal dengan puisi belingnya, dan juga penyair Indonesia Danarto yang dimana karya-karyanya itu unik dan harus dipahami dengan istilahnya insting atau mata ketiga begitu, mata hati ketiga kalau mau mengkaji isi karya sastra dari Danarto ini. Dan juga ada referensi filsafat yang sempat saya baca itu dari Friedrich Nietzsche, yang justru mengena di hati itu yang karyanya yang Zarathustra, tentang menyuarakan bagaimana kebobrokan hidup karena ego manusia yang hanya melihat apa yang ada, tapi yang ada yang eksis itu ya ketiadaan karena semuanya ya ke arah negatif, ke arah yang sakit. Dan Nietzsche cukup mewakili dan juga perasaan hati saya waktu itu. Saya mulai termotivasi lewat buku-buku itu, Nietzsche. Ada juga wacana-wacana dari Che Guevara, Tan Malaka, dan juga siapa juga yang penyair Wiji Tukul yang dengan gamblangnya menyuarakan masalah-masalah politik dan masalah sosial dengan gamblang dan tegas. Iwan Fals juga dengan lagu-lagunya, Bob Dylan. Jadi sebenarnya cukup banyak sebenarnya referensi. Memang tidak hanya dari buku tapi musik juga, lirik. Jadi referensinya luas. Karena semua itu kena di hati dan pasti orang suka. Orang akan memilih itu karena suka. Kena di hati. Seperti halnya ada masalah terus mau curhat. Kita sakit ini. Pas baca sakit gigi, obatnya mungkin air garam. Begitu ada di kajian-kajian itu. Literatur dan referensi itu. Nah, itu juga sebenarnya yang saya pribadi temukan sih di proses kreatif sebenarnya. Waktu pertama mencoba menulis buku itu,
mencoba apa meluapkan Refleksi. pikiran, merefleksikan, berkontemplasi apa itu semua. Iya. Ternyata pas baca-baca buku lain, ini orang lain juga pikirkan itu sebenarnya. Iya. Tapi mungkin saja orang yang berproses alat Iya. itu Iya. Kembali ke diri sendiri. kembali ke diri sendiri. Tapi sebenarnya itu tuh ada dikaji. Iya. Kalau rupa kita misalnya, kita batulis soal pesimisme misalnya. Nah, Biasanya batulis tentang pesimisme. Ternyata itu ada beberapa kajian yang memang dia lebih luas dari kajian. iya. Dan Sesuai dengan keadaan negara sekarang. Nah, dan pas baca, oh ternyata orang lain pikirkan hal yang sama. Iya. Ini bukan Pesimisme. bukan cuman keresahan pribadi. Iya. Jadi referensi itu perlu karena itu. Iya. Karena orang lain merasakan lagi sih. Iya. Masuk politik di negara ini juga banyak pesimisme. Masa depan ditentukan ini tapi ya pesimis karena kemungkinan terburuk sudah dipikirkan oleh masyarakat. Ada semacam keraguan lah. Iya. Ada semacam keraguan bahwa cita-cita itu atau Dan mereka impian itu. akan terus mengintimidasi. Nah, kalau menurut Bung Charlie, kan orang hidup di lingkungan kolektif dong. Masyarakat yang kolektif kalau di Indonesia. Nah, seniman kan biasanya bekerja itu paling dari proses itu yang paling enak kan sendiri. Ya. Jalan sunyi. Jalan seni adalah jalan sunyi. Kalau berkelompok untuk bersosialisasi. Sedangkan untuk berkarya kan Iya. perlu pendalaman diri Iya. dan lain-lain Iya. Situlah letak kontemplasi dan meditasinya. Nah, relevan dengan pertanyaan Iya. yang orang bahas tadi. Nah, sekarang kalau misalnya dengan kesadaran bahwa orang hidup di masyarakat yang kolektif ini, kan pasti ada tuntutan-tuntutan sosial gitu. Nah, iya. Nah, apakah itu juga jadi keresahan buat Bung Charlie? Tuntutan sosial. Misalnya, orang seniman, maksudnya seniman kan itu kalau dibilang kalau di Indonesia kan mau bilang bukan pekerjaan formal begitu kan. Iya. Maksudnya ya rupa tadi bilang jalan sunyi lah. Jalan sunyi. Dan pelaku-pelaku seni sering dipandang sebelah mata karena Iya. ya itu tidak. Jadi bilang Oh. bersyair itu aduh lebay. Lebay. Sudah berpujangga. Waduh, lebay. Pemusik itu pengangguran. Kalau sebenarnya. pemusik barusan juga kalau suka musik metal diedit kan sesat, sesat, pemuja setan. okultis. Okultis, Padahal apa beda yang musik non metal juga kan ada yang lebih kuat DP pengaruh pengaruh okultisme dan lebih menyakitkan, lebih sadis daripada lebih sadis. Metal. Karena memang masyarakat luas terima Iya, tuh, sampai iya. anak-anak terima itu. sampai loh. anak-anak terima. Karena dia itu memang menjual beda dari Iya. musik metal kan? Iya. Hanya kalangan khusus. Nah itu tuntutan sosial misalnya apa yang Bung Cari temukan, misalnya tuntutan sosial apa saja yang biasanya dilontarkan kepada Bung Charlie sebagai seniman misalnya. Nah, tuntutan sosial itu kalau Pak kita lebih ke pemaksaan kehendak dan intimidasi harus sama, harus seragam dengan Status quo dengan teman-teman, dengan masyarakat, bahkan harus dengan urusan negara yang berlaku for orang pe masyarakat. Semua harus sama. sama. Kenapa kamu memilih berseni? Memberontak. Ya Pak, ini berseni. Mau suka jadi gembel, mau suka jadi orang selengean, mau suka jadi hipis. Tapi ya begitulah. Tapi ya ada juga beberapa orang yang tersadarkan, bersyukur ada yang tersadarkan lewat orang pekarya. Berarti orang masuk dalam pemikir positif lah dan orang bijak menurut kita itu. Dan juga kan karena berhubung ya kita pikir for kita keluarga, teman-teman dan alam raya itu so kita pe sekolah, school of life. Kita belajar dari dorang. Dan yang pemaksaan kehendak itu ya
kita bisa buat lewat karya, tuntutan sosial, terutama kemapanan, apa yang nak sesuai dengan kita ya konsekuensinya kita lawan, tapi dengan cara positif, supaya bisa diterima oleh teman-teman, bisa menginspirasi. di samping teman-teman satu circle seni atau satu server, saling menginspirasi. Jadi itu yang saya hadapi di masyarakat sekarang ini, yang tuntutan sosial itu ya pemaksaan kehendak harus sama, harus seperti keluarga, dari darah keluarga begini jadi mesti sama begini. Profesi mesti sama. Mesti sama. Keluarga guru mesti Kalau jadi guru. yang Kalau nggak keluarga mampu, polisi mesti jadi polisi. Nah itu sih yang mesti sama. Dan sebenarnya sudah ndak kolektif juga. So apa katanya? Semacam ya terdiri atas makhluk-makhluk kapital atau manusia-manusia ego. Karena memang pada dasarnya itu orang kan lebih cerdas pasti akan lebih egois. Terserah dia mau terima dibilang egois, atau terserah dia mau tepis, atau dia mau renungkan egois itu gimana dan apa DP solusi. Tetap akan ke orientasi ego. Perfeksionis pasti ada. Dan itu juga jadi perlawanan diri. jadi perlawanan diri. Nah sekarang rupa tadi kita jadi ingat tapi diskusi dengan salah satu teman yang bahas soal buku lagi sih. Rupa tadi ya orang bilang orang kepuasan sebagai seorang seniman kan itu tadi macam apa, supaya bisa menginspirasi, mengartikulasikan apa yang tidak bisa diartikulasikan orang lain misalnya. Nah itu yang jadi apa, benang merah di dalam proses di dalam hasil karya itu. Itu kita rasa lagi maksudnya seperti misalnya kalau menulis soal dark filosofi. Soal filosofi yang menurut orang gelap. Ini tidak perlu disampaikan karena bisa memicu apa ya, orang menghancurkan diri begitu. Tapi ada rupa Bung Charlie tadi bilang ada juga orang-orang yang ternyata menerima hal itu dan mereka menganggap berterima kasih karena sudah bisa mengartikulasikan itu. Nah itu yang tadi masuk lagi dengan Bung Charlie dia bilang. Itu kepuasan sih kalau menurut kepuasan. Itu salah satu kepuasan seorang seniman. Ada seorang yang paham soal sifatnya batiniah. Jadi macam ini kok macam bahasa kok semacam kok bahasa lain yang universal, yang nak perlu orang berkata-kata panjang lebar. Orang bisa kekuatan literatur, kekuatan sastrawi. Nah, iyo. Itu yang menurut kita kepuasan for seorang seniman. Nah kalau rupa orang soal bercerita tadi soal seni itu bisa jadi juga pemuna, for orang keresahan, penderitaan. Iya, pemuna, penawar, penetral, penjawab teka-teki insomnia. Itu pasti kalau itu. Pelarian mental. Jadi sebenarnya nggak perlu menyangkal kan. Nggak perlu seorang seniman nggak perlu menyangkal kalau itu sebenarnya yang DP basis dari apa tapi yang juga proses kreatif kan. Dan tergantung di mana cara orang posisi misalnya orang keresahan hati ada posisi masing-masing tuh. Misalnya rupa kalau Depan kan di black metal ada DP posisi di metalheads. Kita juga kalau rupa seni kita bikin dulu rupa seni psikologi di tamang-tamang yang orientasi ke pemikiran psikologis pemikiran kejiwaan. Ya nggak mungkin lah apa yang orang mau sampaikan kalau orang misalnya contoh misalnya mau
main musik metal tapi di pesta Kawin. pesta kawin, hari jadi, yang formal atau seminar-seminar Dharma Wanita atau Kombapa, nah mungkin Atau di tinggal di mana tuh orang membawakan itu. Nah, Dan kita juga memang harus netral karena kalau teman ajak misalnya bikin tema tentang politik mau baca 17 Agustus, mesti kumang olah itu. olah tema itu. Dan karena itu tema sosial, jadi harus bersosialisasi, harus diskusi. Diskusi. Bagaimana kita mau bikin ini? Kalimat mana yang bagus supaya semua masyarakat waktu itu boleh terima dan karena orang kan berkarya musik, seni rupa, baca puisi atau buku, itu kan sesama dengan berkomunikasi dengan penikmatnya, viewer, penonton. Jadi tergantung orang pe pembawaan bagaimana. Dan ada di wadah masing-masing lah. Ada wadah. Tapi setidaknya semua menuju ke satu tujuan, yaitu tidak dapat disangka lagi kepuasan batin dan kenikmatan spiritual ya, seperti orgasme yang seperti orgasme. sulit dijelaskan bagaimana. Kita jadi ingat satu kutipan Nietzsche. Kita agak sedikit lupa DP kata-kata yang tepat DP sekali. quotes. Cuman intinya dia bilang di situ cuman pengalaman estetika yang boleh menawar. Etika akan dialahkan oleh estetika. Nah, cuma itu yang bisa menawar orang pe penderitaan dan kenyataan hidup yang pahit. Jadi pertempuran hati itu Nah, tuh. itu macam kok istilahnya kalau petualangan. Kalau orang mendaki gunung Perjalanan. pasti kan menderita, Iya. lelah, luka, dan lain sebagainya. Di proses-proses itu, baru pas sampai di puncak, seketika kan pasti lelah itu hilang. Nah itu yang dia maksud dengan tuh, cuman estetika yang bisa mengobati, gitu. Iya. Karena kan mengobati segala jenis penderitaan. Orang jadi lupa, orang menderita. Nah itu yang jadi apa sih? Kalau menurut kita kan banyak tapi teman-teman yang seniman dorang nihilistik sekali. Berupa ya mendukung kepunahan. Nihilistik tapi stilistik dalam penyajian karya ada. Nah, ini pembahasan terakhir kayaknya. Ya. Karena sudah cukup panjang lebar, cukup dapat lagi Bung Charlie P refleks pikiran dan lain-lain. Terakhir Jo, ini soal Bung Charlie P visi ke depan. Jadi visi kreatif ke depan. Apa saja yang Bung Charlie ingin mau bikin ke depannya. Selain dari misalnya tadi orang bahas tadi soal orang Bung Charlie P wacana tadi. Visi ke depannya sebagai seorang seniman. Kalau visi ke depan sih sebenarnya kita itu berkarya mengalir bebas. Kalau visi ke depan ingin supaya kita juga bisa membuat karya yang universal nanti sesuai dengan perkembangan akal budi. Dan juga visi ke depan akan ada juga lebih banyak lagi komunitas-komunitas seni dan musisi-musisi serta seniman-seniman yang lebih kritis dalam karyanya dan juga bisa lebih jujur menyuarakan isi hati dan masalah-masalah sosial serta politik. Karena mengingat Manado kan sudah mulai jadi barometer seni di Sulawesi Utara. Jadi itu dan visi ke depan itu ya harus bisa menciptakan universalitas dari karya orang pe isi hati dang. Tapi nyanda menyimpang dan nyanda bertentangan dengan orang pe idealisme.
Semua dari ya tapi diri sendiri lah, bukan soal mau suka pandai atau cerdas. Tapi ya bagaimana perasaan orang sebagai makhluk yang harus bersosialisasi dan apapun tetap saling bersosialisasi. Jadi ada waktu menyendiri untuk introspeksi, untuk berkarya dan juga keluar untuk bersosialisasi sebagaimana manusia itu sendiri yang manusiawi dan itu peri kemanusiaan. Oke. Cukup. Ya, boleh lah. Boleh. Pas. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi diskusi saya yang sebenarnya cukup singkat dengan Bung Charlie. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bung Charlie yang sudah menemani saya diskusi dan membuat konten ini. Terima kasih. Semoga Bung Charlie sehat-sehat dan tetap Terima kasih. berkarya. Tetap semangat berkarya dan kita tunggu konten-konten selanjutnya dan diskusi-diskusi kita kepada para pelaku seni dan para pelaku literasi lainnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Putar